Shalom Pak Wilson. Shalom Pak Lucky. Wah, thank you banget ini sudah bersedia mampir di studio kami untuk ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng nih. Ya, terima kasih untuk undangannya ya. Ini satu momen yang jarang juga ya saya berada dalam percakapan seperti ini ya. Tapi terima kasih Pak. Betul. Ya, ini pertama kali ya Pak ya, mampir ke studio kami dan kami yakin ini bukan yang terakhir kali begitu ya. Iya, tentu saja. Sebab pengalaman rekan-rekan yang sudah mampir di ngopi bareng biasanya akan merindukan balik lagi Pak. Salah satunya karena kami harus mengatakan dengan jujur dan terus terang bahwa minuman atau kopi yang disediakan di studio ini salah satu yang the best begitu Pak. Setuju Pak, setuju. Saya sudah rasakan sedikit dan betul. Dan tentu saja obrolan di program ini itulah yang juga kemudian saya rasa membuat rekan-rekan yang sudah pernah mampir ke sini juga pengen balik lagi karena menikmati obrolan kita. Dan saya yakin obrolan kita pun juga menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan program ini. Kita doakan demikian. Nah, Pak Wilson, hari ini kita akan ngobrol topik yang bukan sesuatu yang baru begitu ya, tetapi sebuah topik yang sudah pernah muncul di masa-masa lalu dan somehow sekali-kali waktu dia akan muncul lagi dan menjadi pertanyaan lagi begitu bagi banyak orang, baik orang Kristen yang sudah lama, yang sudah veteran mungkin, termasuk juga mungkin orang-orang yang non-Kristen yang kemudian juga bertanya-tanya soal ini begitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, menikmati obrolan kita di ngopi bareng ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu baru bagi kami. Kami bersyukur hari ini ada kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama. Kami berdoa mohon berkat Tuhan lewat obrolan kami, baik kami yang ada di studio maupun juga rekan-rekan kami yang menyaksikan program ini. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kami kebenaran yang sejati itu, supaya kami boleh mengerti apa yang seharusnya kami tahu, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, Pak Wilson, di dalam kalender gereja atau sebut saja di dalam salah satu hari raya gereja, hari raya orang Kristen itu ada yang namanya hari Pentakosta begitu ya. Nah, kemudian hari Pentakosta ini dipahami sebagai hari turunnya Roh Kudus ya. Dan inilah topik yang akan kita obrolin hari ini begitu ya. Ngobrol tentang Roh Kudus begitu ya. Nah, sebelum lebih jauh Pak Wilson, dan saya kira juga tepat sekali karena obrolan kita ini akan disaksikan di momen-momen Pentakosta sebenarnya apa sih yang dirayakan lewat hari Pentakosta, atau mungkin bisa juga siapa sih sebenarnya yang dirayakan lewat peristiwa Pentakosta ini Pak Wilson? Makasih pertanyaan Pak Lucky. Jadi memang siapa yang dirayakan hari Pentakosta itu memang fokusnya adalah Roh Kudus. Nah, sebelum kita bicara background Pentakosta itu sendiri, mungkin kita perlu mengingatkan juga setiap orang percaya apa dan siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal. Jadi singkatnya Roh Kudus adalah Allah. Allah yang punya pribadi, Allah yang bisa didukakan, Allah yang berfirman, berkata. Jadi dia bukan seperti angin atau energi atau listrik, sesuatu kekuatan semesta yang tidak berpribadi. Nah, itu Roh Kudus bukan itu. Firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri bersama dengan Kristus, Allah Anak dan Allah Bapa. Tritunggal. Sehingga kita harus jelas bahwa memang yang turun pada hari Pentakosta itu adalah pribadi Allah, Roh Kudus, yang berbicara, yang menjamah, yang menyentuh, yang bekerja, memenuhi, memberikan kuasa ya. Nah, itu mengenai siapa, yaitu Roh Kudus. Pak Wilson, kalau boleh sedikit sebelum nanti lanjut lagi begitu ya. Tadi Pak Wilson kan mengatakan dia itu pribadi begitu kan ya, bukan cuma sekedar kekuatan, bukan cuma angin dan tadi listrik dan segala macamnya. Meskipun menarik juga kan Pak ya, karena di Alkitab seringkali gambaran tentang kehadiran Roh Kudus itu juga dilambangkan dengan angin Pak ya, gitu ya. Nah, ini kait-mengaitnya di mana nih Pak ya? Iya, memang angin itu seringkali menjadi simbol atau gambaran untuk Roh Kudus karena ketidakterbatasannya. Seperti Yesus katakan kepada Nikodemus, kamu tahu angin bertiup tapi kamu tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Demikian juga dengan orang yang dilahirkan dari roh. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu bersifat misterius namun powerful. Cuman memang itu adalah simbol, artinya Roh Kudus
tidak identik dengan angin, tetapi dia menggunakan angin sebagai simbol atau kendaraan untuk mengekspresikan dirinya. Tapi pada naturnya memang Roh Kudus adalah Allah, dan itu memang apa yang Alkitab ajarkan dan pengakuan iman kita. Ya. Oke. Iya, thank you Pak Wilson untuk penjelasannya yang sangat penting ini. Saya kira karena begini, jangan sampai kemudian kita berasosiasi atau berasumsi bahwa kalau misalnya kita sedang berdoa, lalu kemudian mencari pimpinan Tuhan, sebut saja begitu kan ya. Lalu kemudian ada angin yang tiup, wah rasanya kita merasa, wah ini Roh Kudus datang begitu kan. Tidak selalu seperti itu ya. Tidak ya. Jadi Roh Kudus sebetulnya mayoritas bekerja secara rahasia, secara private begitu ya. Hanya dalam momen tertentu dia bekerja dengan hal-hal yang bisa dirasakan, khususnya dalam sejarah gereja. Tapi in general, secara regular Roh Kudus itu bekerja dengan sangat-sangat rahasia, sangat pribadi, sangat misterius seperti Yesus katakan, sehingga orang yang di mana Roh Kudus bekerjanya pun tanpa sadar dia mengalami perubahan, tanpa dia bisa mengatakan momennya kapan ya. Seperti itu pekerjaan Roh Kudus pada umumnya sebenarnya. Iya. Dan lalu kemudian tadi Paulus juga sempat menyebutkan ya, Pentakosta itu kan hari turunnya Roh Kudus, berarti Allah sendiri yang datang begitu kan Pak ya. Nah ini menarik sekali kan Pak ya, sebab seringkali umumnya lah kita memahami Allah yang datang ke dalam dunia ini adalah pribadi Yesus begitu kan Pak, dalam peristiwa inkarnasi datang ke dalam dunia ini. Tetapi sebenarnya rupanya Pentakosta ini pun juga peristiwa Allah datang kan Pak ya, Allah yang turun sendiri begitu kan Pak ya. Iya, ini menarik sekali Pak Luki, memang benar sekali. Allah melawat manusia itu di dalam Yesus Kristus yang berinkarnasi. Tetapi kita tahu bahwa setiap kali kita merayakan Natal, kita mendengar nama Immanuel, God with us. Tapi Roh Kudus membawa itu satu langkah lebih jauh, God in us, Allah di dalam kita. Dan itu yang Yesus janjikan, aku bersama kamu, tapi aku akan minta kepada Bapa mengirimkan seorang penolong, penghibur yang akan tinggal di dalam kamu. Nah itu Allah menjadi sangat dekat sekali. Jadi sama sekali tidak ada jarak ya. Jadi God with us itu satu berkat yang sangat indah. Tapi lebih dalam dari itu, God in us. Wow, itu memang janji Allah dari perjanjian lama. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas banyak orang, dan juga Roh Kudus akan tinggal tetap ya bersama dengan orang percaya. Nah itu sesuatu yang sangat-sangat istimewa Pak Luki. Betul, luar biasa. Wah, thank you banget Pak Wilson untuk penjelasannya tentang pribadi Roh Kudus ini saya kira jarang di highlight begitu Pak ya, karena entah kenapa mungkin pembicaraan tentang Allah Roh Kudus itu sering dibicarakan di kelompok tertentu, sementara kelompok yang lainnya cenderung mungkin lebih grogi begitu kali Pak ya, lebih nervous ketika ngomong tentang Roh Kudus, seolah-olah ini sesuatu yang tidak terlalu perlu atau mungkin tidak menjadi center of attention begitu untuk dibicarakan begitu. Tapi thank you. Sebenarnya ketika Paulus tadi menyampaikan tentang Kristus God with us, lalu kemudian Roh Kudus God in us, wah ini sesuatu yang sehari-hari sebenarnya Pak, sangat dekat sekali dengan kita begitu. Benar sekali Pak. Nah kembali ke Pentakostanya itu sendiri Pak Wilson. Peristiwa Pentakostanya itu. Ya, peristiwa Pentakosta, istilah Pentakosta dalam bahasa Yunani berarti ke-50, the 50th ya. Nah, kalau kita boleh melihat sebenarnya Pentakosta itu hari apa? Hari turunnya Roh Kudus, yaitu sekitar 50 hari setelah Yesus bangkit. Itu sebabnya disebutnya Pentakosta atau Pentakoste di dalam Greek. Mungkin orang bertanya begitu ya, mengapa 50? Kok tiba-tiba 50 dari Yesus? Kenapa nggak 40? Mungkin yang angka yang lebih familiar di Alkitab. Nah itu ada backgroundnya di perjanjian lama, bahwa memang di Pentakosta itu berasal dari hari raya orang Yahudi di perjanjian lama. Disebutnya dengan istilah hari raya 7 minggu. Atau Inggrisnya Festival of Weeks. Betul sekali, 7 minggu setelah Paskah keluarnya orang Israel dari Mesir. Nah setelah perayaan Paskah itu 7 minggu, maka hari ke-50 itu adalah hari Pentakosta. Nah di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu merayakan apa? Merayakan panen. Karena 7 minggu setelah Paskah itu ya musim menuai ya. Jadi setiap kali ada panen, Pentakosta itu dirayakan untuk mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan panen pada tahun ini, sehingga kita seluruh bangsa tidak mati kelaparan, masih bisa makan, masih bisa survive. Dan itu juga momen orang memberikan persembahan buah sulung. Jadi hasil pertama yang terbaik, buah sulung adalah sebuah hasil yang menjanjikan, karena kalau buah sulungnya muncul maka pasti panennya berhasil.
Kalau nggak ada buah sulung berarti panen gagal. Jadi buah sulung itu dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, itu orang lakukan di dalam momen Pentakosta. Tapi ada satu hal yang mungkin tidak banyak orang tahu. Pentakosta itu momen apa? Mensyukuri pemberian hukum Taurat. Kalau dihitung dari Israel keluar dari Mesir dengan buru-buru, yang itu adalah Paskah, sampai mereka tiba di Gunung Sinai, di mana mereka hukum Tuhan diberikan, itu menurut tradisi Yahudi, ya sekitar 50 hari. Itu bukan sesuatu yang definitif, sesuatu yang absolut, tetapi banyak orang percaya, banyak ahli percaya angkanya sekitar segitu, 49, 50, 51. Tapi itu sebabnya ini fakta yang memang jarang diketahui karena memang juga tidak dihitung secara persis di Alkitab ya. Tetapi pemberian hukum Taurat itu dalam sejarah ternyata memang momennya sekitar Pentakosta, 7 minggu. Dan ada dua hal yang saya pikir yang kita bisa lihat juga di dalam Perjanjian Baru ya, dari latar belakang itu. Yang pertama masalah harvest, panen tadi ya. Kita tahu bahwa ketika Roh Kudus turun pada hari Pentakosta itu 3.000 jiwa bertobat, panen jiwa. Jadi makna yang baru karena kebangkitan Kristus dan turunnya Roh Kudus. Yang kedua, ketika Taurat diberikan, Israel ternyata sedang menyembah lembu emas dan akhirnya 3.000 orang mati kan. Tapi ketika Roh Kudus diberikan, 3.000 orang diselamatkan. Jadi New Covenant ya. Jadi perjanjian baru di mana bukan lagi dengan Taurat tetapi dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Nah, ini sesuatu yang saya kira menarik kalau kita membandingkan dengan latar belakang perjanjian lama, kita lebih bisa menghargai kedalaman arti dari Pentakosta yang kita rayakan setiap tahun ya. Ya, ketika Roh Kudus turun 50 hari setelah Yesus bangkit. Betul. Iya. Nah, thank you banget Pak Wilson untuk penjelasan latar belakangnya ini. Artinya mengingatkan kita semua begitu, termasuk rekan-rekan kita yang menyaksikan program ini dan berulang kali itu terus-menerus di-highlight di Ngopi Bareng ya. Pentingnya untuk membaca Alkitab secara utuh, secara lengkap begitu ya. Misalnya contoh yang tadi Pak Wilson sudah sebutkan saja begitu ya tentang Pentakosta. Ketika membaca latar belakangnya, memahaminya dengan detail, dengan teliti begitu ya, kita justru bisa memaknainya dengan lebih lengkap, lebih baik begitu. Benar. Nah, seringkali jujur ngomong pada waktu ngomong Pentakosta, kita lebih banyak fokus kepada teks perjanjian baru saja begitu kan, Pak, ngomongin hari turunnya Roh Kudus dan seolah-olah apa yang menjadi latar belakang hari raya Pentakosta di perjanjian lama itu tidak terlalu punya kait-mengait. Tapi ternyata kaitannya sangat indah begitu ya, sangat luar biasa. Wah, iya. Dan saya kira ini akan menolong kita, khususnya setiap kita yang merayakan Pentakosta tahun demi tahun kan Pak ya. Penghayatannya saya kira akan jauh lebih dalam, lebih lengkap begitu. Sebetulnya kalau ditanya begitu ya, apa sebenarnya yang kita rayakan ya waktu Pentakosta? Menurut saya paling utama adalah kita merayakan penggenapan janji Tuhan, artinya kesetiaan Allah. Karena kita kan di banyak gereja itu seringkali ada doa 10 hari menantikan. Dan akhirnya memang tibalah hari Pentakosta. Jadi Pentakosta mengingatkan kita, Tuhan kita itu Tuhan yang setia, menggenapi janjinya. Bahkan janjinya ini janji yang luar biasa ya. Maksudnya aku akan mencurahkan rohku. Jadi penggenapannya ini bukannya pas-pasan atau sekedarnya, tetapi betul-betul dengan berlimpah Tuhan menggenapi janjinya. Jadi itu sebabnya pemberian Roh Kudus itu menjadi meterai atau jaminan bahwa Tuhan itu setia dan pasti menggenapi janjinya sampai kita ketemu Tuhan. Nah, ini juga mengingatkan kita ya, tentunya juga setiap orang yang menonton acara ini, bahwa firman Tuhan mengatakan barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Dan itu tetap berlaku karena Allah itu setia. Barang siapa percaya pada Tuhan Yesus, bahwa Yesus telah mati bagi dosanya, kemudian Yesus bangkit, dia akan diselamatkan. Dan Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah itu Allah yang setia dan tidak pernah lupa janjinya, sekalipun kita lupa. Bahkan seperti Pak Luki katakan tadi, bahwa orang pun tidak tahu background perjanjian lama. Kita pun tidak tahu background perjanjian lama mengenai Pentakosta. Tapi itu bukan berarti Tuhan lalu melupakan janjinya. Di tengah ketidaktahuan kita, lupanya kita, dan mungkin ketidakpedulian kita, Tuhan tetap setia. Saya kira penggenapan janji Tuhan itu adalah inti daripada Pentakosta. Thank you banget Pak Wilson. Dan sekali lagi seperti yang tadi saya sudah katakan, dengan pemahaman yang lebih lengkap seperti hari ini begitu ya, saya yakin akan menolong setiap kita yang merayakan Pentakosta, sehingga bukan lagi sekedar menjadi memorial ingat-ingatan terhadap peristiwa masa lampau 2000 tahun yang lalu, ya cuman mengingat begitu kan ya. Ya penting juga sih, tapi apa dampaknya bagi kita nggak tahu begitu kan ya. Tetapi ternyata
dampaknya sangat mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Bagaimana kita Luar melihat biasa. hari ini, melihat masa depan, Iya. melihat juga termasuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kesulitan, pergumulan ya Pak Wilson. Betul. Begitu. Akan berbeda sekali kacamata kita. Sangat Iya. berbeda. Karena memang Yesus mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya Iya. memang sebelum Roh Kudus turun, ya hidup kita tidak ada kuasa. Kita seperti Bapak katakan tadi, bergumul dengan tantangan, kelemahan, tetapi nggak bisa mengatasi ini oleh sebab kita nggak ada kuasa. Nggak ada kuasa dari atas. Iya. Tapi Yesus mengatakan kalau Roh Kudus turun, kamu akan terima kuasa dan bisa menjadi saksi Tuhan. Sebenarnya kalau kita lihat hidup kita penuh dengan kekurangan. Betul. Jadi banyak cacat celah. Kok bisa jadi saksi Tuhan begitu ya? Kecuali memang ada kuasa Roh Kudus yang memampukan menggunakan orang tidak sempurna seperti kita ini untuk menjadi saksinya. Nah, itu Roh Kudus memang bukan sekedar seperti Bapak katakan tadi, bukan sekedar memorial masa lalu, tapi betul-betul realita masa kini bahwa kita punya strength, kekuatan, and power begitu ya, untuk hidup sebagai saksi Tuhan apapun keadaan kita. Nah, saya kira Roh Kudus membuat make a big difference dalam hal itu. Dan kalau begitu Pak Wilson ya, belajar tentang doktrin Roh Kudus ini sesuatu yang sangat penting. Ya, sangat penting sekali. Karena justru ini adalah doktrin yang mungkin dulu-dulu jarang dibahas, dan sekali dibahas banyak disalah mengerti. Yes, jadi benar. ini membuat kita menyadari, wah, lebih penting lagi kita belajar secara spesifik dan presisi apa yang Alkitab ajarkan tentang Roh Kudus. Thank you banget Pak Wilson. Nah, tadi Pak Wilson sempat mengutip bagian Alkitab dari Kisah Rasul begitu ya, bahwa ketika Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa, begitu kan Pak ya. Betul. Nah, ini menarik sekali untuk melihat bagaimana orang Kristen di sepanjang sejarah gereja begitu ya, memahami atau mencoba untuk mengerti apa yang menjadi maksud daripada teks firman Tuhan ini begitu ya. Sebab seringkali bagi sebagian orang mungkin karena turunnya Roh Kudus itu bicara tentang kamu, orang-orang percaya akan menerima kuasa begitu kan. Wah, ini kan sesuatu yang luar biasa Pak ya, bicara soal kuasa, otoritas, kira-kira seperti itu. Maka kemudian banyak juga orang yang beranggapan bahwa kehadiran Roh Kudus itu ditandai dengan hal-hal yang sifatnya itu spektakuler begitu Pak ya. Ya namanya juga punya kuasa begitu kan Pak ya. Wah, sesuatu yang mungkin melampaui nalar kita begitu ya. Sesuatu yang somehow mungkin masuk kategori kok kayaknya nggak masuk akal begitu ya. Dan itulah yang kemudian menjadi salah satu indikator kuat begitu bahwa Roh Kudus itu hadir, Roh Kudus itu bekerja. Sebab kayaknya kok begitu ya, kayaknya kalau semua biasa-biasa, senyap begitu ya, nggak ada sesuatu yang extraordinary, semuanya ordinary, biasa-biasa begitu. Seolah-olah kayaknya kok Roh Kudus itu tidak bekerja begitu ya. Nah, kadang-kadang guyonannya itu bahkan bisa begini kan ya. Ya itu kayaknya tempat itu atau komunitas itu kayaknya nggak ada Roh Kudus begitu kan ya. Sebab kayaknya suasananya adem-adem ayem begitu ya, nggak ada apa-apa begitu. Sementara di tempat lain, wah itu komunitasnya sangat lively sekali begitu ya. Sangat sangat hidup, sangat meriah begitu ya. Itu tuh. Itu cirinya Roh Kudus hadir dan bekerja di komunitas tersebut begitu ya. Nah, Pak Wilson, apakah memang demikian? Nah, saya tertarik sekali untuk kita mendiskusikan hal ini karena tadi di awal Pak Wilson sempat menyebutkan seringkali Roh Kudus itu justru bekerja dengan senyap, dengan rahasia begitu kan Pak ya. Nah, tetapi bagaimana kemudian memahami hal ini begitu? Iya, jadi ini memang kita mengerti mengapa orang sering mengasosiasikan pekerjaan Roh Kudus dengan hal-hal spektakuler. Tetapi saya harus katakan ini pandangan yang keliru. Mengapa? Karena dia mencampurkan antara peristiwa sejarah keselamatan dengan pekerjaan Roh Kudus. Sebagai contoh, Pentakosta, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu peristiwa sejarah keselamatan. History of salvation history. Dan itu terjadi hanya satu kali, tidak dimaksudkan untuk diulangi. Itu sejarah. Nah, jadi tanda-tanda spektakuler itu kita sebut penanda sejarah. Tapi sejarah sudah berlalu, peristiwa sudah terjadi. Kita menengok ke belakang melihat apa yang terjadi pada waktu itu. Nah, ini tidak dimaksudkan menjadi norma yang diulangi secara rutin. Karena memang dia penanda. Sama seperti misalnya kita di Indonesia merayakan kemerdekaan.
1945 begitu kan. Setahun sekali kita merayakan. Jadi itu kan bukan sesuatu yang dimaksudkan untuk terjadi setiap hari peristiwa kemerdekaan itu. Kita perang lagi. Iya, tentu kan tidak demikian. Sudah terjadi satu kali, sudah dicapai, dan itu adalah suatu anugerah Tuhan ya bagi sebuah bangsa misalnya. Nah demikian pula bagi kita orang Kristen, bahwa Yesus mati satu kali, dia bangkit satu kali, naik ke surga sekali, dan Roh Kudus turun satu kali juga. Itu adalah peristiwa history of salvation, dan itu adalah apa yang Allah kerjakan lepas dari apapun yang kita lakukan. Nah, ketika kita expect bahwa setiap hari seperti itu, jelas itu keliru dan tidak realistis. Kita toh tidak ulang tahun setiap hari. Betul. Tiap hari kita tidak melihat peristiwa kita lahir kembali. Begitu kan, tidak demikian ya. Jadi ini adalah penanda sejarah. Yang kedua juga, hal-hal besar spektakuler seperti turunnya Roh Kudus, bahasa roh, kesembuhan, dan sebagainya, hal-hal spektakuler itu adalah penanda rasul sejati pada waktu itu. Bagaimana orang membedakan rasul sejati dan rasul palsu? Dua-duanya mengaku rasul. Alkitab belum selesai dibukukan. Salah satu penandanya adalah mujizat. Sebab itu di mana Roh Kudus menyertai pelayanan seorang rasul, di situ ada tanda-tanda spektakuler dalam momen tertentu. Tidak selalu juga. Paulus di penjara, ada momen di mana Roh Kudus bekerja, di mana dia lepas dari penjara, ada momen di mana dia terus di penjara dan tidak ada peristiwa luar biasa yang terjadi. Jadi memang itu penanda rasul sejati. Dan tentunya hal-hal yang luar biasa ini di zaman gereja mula-mula, saya katakan, itu penanda firman, karena waktu itu memang Alkitab belum selesai dibukukan. Jadi seringkali Tuhan memberikan mujizat, tanda spektakuler bersama dengan pemberitaan firman untuk menautentikasi, untuk memberikan penanda. Ini loh firman yang sejati, betul-betul penuh dengan kuasa. Nah itu semua fungsi itu sudah berakhir dengan Alkitab dibukukan. Rasul sudah mati, Pentakosta sudah selesai, dan kemudian Alkitab firman Allah sudah selesai dituliskan. Jadi kita mempunyai firman Tuhan yang tertulis, dan Roh Kudus bekerja secara utama menggunakan firman yang tertulis. Seperti Yesus katakan, kalau penghibur itu datang, dia akan mengajarkan kepada kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Jadi fokus pelayanan Roh Kudus sebetulnya adalah firman. Karena dia meneruskan pekerjaan Yesus, dia mengajarkan. Karena tanpa penerangan dari Roh Kudus dalam pikiran seseorang, dia tidak akan mengerti firman Kristus. Dan seringkali kita sebagai manusia, seperti Bapak katakan tadi, lupa. Dan Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Nah, jadi mayoritas pekerjaan Roh Kudus untuk keselamatan kita sebetulnya bersifat senyap. Baik itu melahirkan kita kembali, seperti Yesus katakan, angin bertiup dari mana kemana kamu nggak tahu. Demikianlah dengan orang yang dilahirkan oleh roh, dari roh. Jadi pekerjaan Roh Kudus melahirkan kita kembali itu bersifat misterius, seperti angin yang kita nggak tahu dari mana datang, mana pergi. Sanctification, penyucian. Kita pun tidak berasa di momen apa begitu ya, tapi kita tiba-tiba bisa melihat, saya jauh lebih mencintai Tuhan daripada sebelumnya. Saya jauh lebih membenci dosa dari sebelumnya. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus secara senyap, secara misterius, namun kita tahu instrumen yang dia pakai, yaitu firman Tuhan, salah satunya. Dan itu yang paling utama, pemberitaan firman Tuhan, mengingatkan kita, menegur kita, melalui mulut saudara seiman juga menegur kita. Jadi melalui gereja Tuhan, nah itu semua adalah untuk menyucikan kita, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Sebetulnya itu adalah ingredient utama pekerjaan Roh Kudus. Ada momen dia menggunakan tanda spektakuler, itu adalah kedaulatannya, dia roh, dia adalah Allah, begitu ya. Tetapi sebenarnya secara pattern tidaklah demikian. Hanya menjadi penanda-penanda sejarah momen tertentu di mana Roh Kudus melakukan tanda spektakuler. Sekali lagi kita tidak mengatakan tidak bisa. Tetapi sekali lagi Tuhan menyatakan firman kepada kita supaya kita bisa menemukan pattern, pola. Polanya itu apa? Ketika peristiwa itu selesai, maka yang rutin itu terjadi. Seperti Pak Luki katakan tadi, bagaimana kalau kita mengadakan ibadah rutin, menyanyi seperti biasa, mendengar firman seperti biasa, atau hidup kita sehari-hari seperti biasa, ordinary begitu kan? Apakah ada pekerjaan Roh Kudus? Jelas. Karena Roh Kudus bekerja secara rahasia, dia memang bekerja untuk meninggikan Kristus, bukan meninggikan dirinya. Dia tidak menarik perhatian kepada dirinya, tapi dia mengarahkan orang kepada Kristus. Sebab itu, apapun kondisi hidup orang, ada hal yang heboh atau tidak,
selama dia dalam perjalanan lebih mirip dengan Yesus, itulah bukti pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang tersebut. Iya. Thank you Pak Wilson. Saya kira ini penting sekali untuk apa ya? Sekali lagi mengajak kita mempertimbangkan ulang apa yang kita definisikan atau kita kategorikan sebagai hal-hal yang spektakuler. Betul. Ya Pak ya. Sebab seringkali ketika kita membayangkan sesuatu itu spektakuler, fenomenal begitu ya. Wah, kita membayangkan sesuatu yang besar, sesuatu yang betul-betul terlihat dan kemudian masif sekali, berdampak luar biasa begitu ya. Tetapi sebenarnya contoh-contoh yang Pak Wilson tadi sebutkan, hal-hal yang sepertinya senyap, sepertinya rahasia, itu pun juga masuk kategori spektakuler begitu kan Pak ya? Sebenarnya. Ya pada waktu misalnya seseorang yang hidupnya berubah begitu ya, dari yang tadinya orientasi hidupnya mencintai diri sendiri atau kemudian mengejar hal-hal yang duniawi, lalu kemudian dia berubah mengejar hal-hal yang rohani, dari yang tadinya misalnya orang yang suka memikirkan yang jahat, apa yang bisa dia lakukan kepada orang lain begitu, lalu kemudian dia berubah, berusaha untuk memberkati sesamanya. Sebenarnya spektakuler kan Pak ya? Luar biasa Pak Luki, karena memang kita tahu mengubah manusia tidak bisa. Kita tidak bisa mengubah diri sendiri, dan justru yang paling spektakuler, kalau kita boleh pakai istilah itu, atau paling powerful, justru yang senyap, mengubah dari hal yang sangat private, yang sangat tidak kelihatan, tapi dari buahnya kelihatan mengapa dia berubah seperti itu. Karena tidak pernah ada orang bisa mengubah dia, dia menolak semua nasihat, dia mempunyai pride yang sangat tinggi, dia tidak mau terima masukan, tapi over time kok dia bisa berubah. Itu power yang lebih besar daripada sekedar apa yang kita sebut dengan tanda spektakuler atau bahkan mujizat yang kelihatan depan mata kita. Seperti Israel mengalami mujizat Tuhan yang membelah Laut Merah, itu tidak mengubah mereka dengan secara sendirinya. Mereka tetap karakternya dikatakan tegar tengkuk, keras hati, sering tidak taat pada Tuhan. Tapi ketika Roh Kudus bekerja, meskipun absennya tanda spektakuler, tetapi perubahan itu nyata, real, dan betul-betul hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah orang seperti itu. Betul. Thank you Pak Wilson sudah menyampaikan hal yang tadi terkait dengan pengalaman orang Israel begitu ya. So seringkali kita itu mengharapkan tanda spektakuler itu muncul dengan harapan iman kita itu akan jauh diteguhkan begitu kan ya. Wah, rasanya kalau ada tanda saya makin mantep nih mengikut Tuhan begitu. Atau misalnya pada waktu rekan-rekan kita sesama orang-orang Kristen ingin menceritakan pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan, pengalaman mereka percaya kepada Tuhan Yesus begitu kan ya. Rasanya kalau ada tanda spektakuler yang menyertai, wah ini kan akan lebih convincing nih Pak. Akan lebih meyakinkan orangnya itu lebih gampang begitu kan ya. Dan kita mungkin justru merasa tawar hati atau ragu ketika nggak ada tanda yang spektakuler menyertai begitu. Padahal sebenarnya Roh Kudus bekerja secara misterius, secara rahasia, dan somehow berubah orangnya begitu kan Pak. Dan Pak Luki menyebutkan sesuatu yang sangat penting sekali tadi, yaitu orang yang terlalu berkanjang dan bergantung kepada tanda-tanda spektakuler ternyata jatuh ke dalam false expectation. Nah itu yang saya katakan. Ketika orang hanya mengasosiasikan Roh Kudus dengan hal-hal spektakuler seperti mujizat, dia tanpa sadar jatuh dalam ekspektasi yang salah. Kalau tidak ada hal seperti itu, dia jadi down. Dia merasa Tuhan jauh, dia merasa tidak ada gunanya baca firman, gak ada gunanya berdoa, oleh sebab buktinya Tuhan tidak peduli pada dia, tidak ada hal yang luar biasa terjadi dalam hidupnya, dia tidak mendapat tanda apa-apa. Nah ini kan false expectation, dan itu bukan ajaran Alkitab. Itu adalah keinginan manusia, hawa nafsu mata manusia ingin melihat hal-hal yang entertaining sebetulnya. Itu sebabnya ketika orang Farisi meminta tanda dari Yesus, pada satu titik Yesus tidak berikan. Karena sebetulnya itu hanya untuk mengentertain mata dan memuaskan kedagingan mereka. Tidak ada hubungan dengan meningkatkan iman mereka. Mereka tetap tidak percaya. Dan kalau saya pikir apakah kalau Yesus sampai lakukan tanda itu mereka akan puas? Saya yakin tidak. Karena itu cuma strategi mereka untuk memancing Yesus melakukan tanda-tanda sampai dia bikin kesalahan dan mereka ada alasan menangkap dia. Sebenarnya mujizatnya Yesus lakukan itu tidak kurang kan. Sampai Yohanes katakan kalau mau dicatat semuanya, seluruh dunia tidak akan muat. Tapi kenapa masih minta tanda? Nah itu sebabnya kita harus waspada. Saya mengerti kalau kadang-kadang sebagai manusia kita ingin sesuatu yang spektakuler, kayaknya hidup ini flat begitu ya. Tetapi kita juga harus sadar akan bahaya false expectation. Kita tidak bisa menaruh ekspektasi yang salah itu kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dipaksa diatur bekerja dengan cara yang kita anggap cara yang luar biasa begitu ya. Iya betul sekali Pak Wilson.
thank you banget ya. Ini saya yakin ini menolong kita semua juga begitu ya. Kita harus jujur mengevaluasi diri kita dan motif kita. Apakah pada waktu kita itu minta pimpinan Tuhan, lalu kemudian minta tanda-tanda yang terlihat begitu ya. Apakah betul itu adalah kerinduan kita untuk mengerti kehendak Tuhan, atau sebenarnya false expectation, atau sebenarnya untuk memenuhi keinginan kita begitu Pak ya? Betul. Iya, iya. Dan memang kita manusia butuh afirmasi dari waktu ke waktu, tapi kalau ada teman memberikan kita pujian, ada teman memberi kita kata-kata yang menguatkan, kita sangat terhibur begitu ya. Tetapi ya kita juga harus sadar bahwa fungsi daripada pekerjaan Tuhan kan bukan sekedar itu sebetulnya untuk memuaskan kita. Tuhan berikan tanda dong supaya aku terhibur begitu kan. Kan bukan peranan Tuhan seperti itu sebenarnya. Betul. Dan toh seperti yang tadi Pak Wilson sudah sebutkan, pekerjaan Roh Kudus itu utamanya kendaraannya itu adalah ya firman Allah yang sudah tertulis dalam Alkitab begitu. Yang sebenarnya ketika kita baca secara disiplin, pelajari secara teliti, ya semua tanda konfirmasi, afirmasi dari Tuhan semua ada di situ kan begitu Pak. Dan apa kurang mujizat firman Tuhan? Ditulis melewati span waktu berapa? 4.000 tahun, 2.000 tahun begitu ya. Tetapi kemudian berbicara mengenai hal yang sama, yaitu Mesias, keselamatan. Ya Alkitab itu sendiri sebuah mujizat karena tidak ada teknologi cetak pada waktu itu, mesin cetak, tidak ada internet, tidak ada komputer. Bagaimana bisa memelihara tulisan ini secara faithful, secara setia ya, ribuan tahun di tengah kehidupannya sangat sederhana secara teknologi, hampir tidak ada teknologi maju kan begitu ya, sangat berbeda sekali. Pada dirinya sendiri Alkitab adalah mujizat yang sangat besar. Bisa sampai kepada kita dalam keadaan utuh seperti itu. Jadi kalau boleh sedikit menyimpulkan dengan singkat begitu Pak Wilson. Jadi artinya tetap pekerjaan Roh Kudus yang sifatnya spektakuler itu bisa saja terjadi seperti kata Pak Wilson tadi, karena ya dia Allah, ya dia bebas melakukan apapun sesuai dengan caranya begitu Pak ya. Tapi kita juga harus hati-hati dengan yang namanya false expectation. Ya, berharap bahwa Roh Kudus akan selalu bekerja dengan cara spektakuler sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu Pak ya. Dan artinya begini kan Pak ya. Kalau seandainya dalam hidup kita selama ini sekian puluh tahun jadi orang Kristen, sepertinya semua hal ordinary saja, kita tidak perlu merasa galau ya Pak ya? Iya, nggak perlu. Kecuali memang kita merasa hambar atau kering. Nah itu hal yang berbeda. Nah ini menarik. Nah itu ada berarti kemungkinan, tidak selalu, kemungkinan ada dosa tersembunyi. Atau memang dalam musim kerohanian seseorang ada yang namanya dry spell. Dry spell itu musim kering secara kerohanian. Kita manusia hidup dalam dunia menghadapi tantangan pencobaan tanpa sadar bisa mengalami dry spell. Tetapi itu tidak sama dengan tidak ada Roh Kudus begitu ya. Tapi itu memang suatu panggilan Tuhan untuk kita memeriksa diri, mengapa hati saya tidak menyala-nyala, tidak berapi-api untuk Tuhan. Mengapa ketika saya membaca firman Tuhan kok tidak seperti dalam Lukas 24 ya, hati kita membara begitu ya. Nah itu, tetapi itu kan sesuatu yang memang mendorong kita untuk memeriksa diri ya. Jadi ordinary itu sendiri sangat indah sebetulnya. Ketika kamu makan, kamu minum, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang lebih ordinary daripada makan dan minum? Tapi signifikansinya kita memuliakan Tuhan bahkan dengan hal-hal yang kecil dan biasa seperti itu. Betul. Dan toh kalau kita melihat, mengevaluasi kehidupan kita sebenarnya secara fisikal saja begitu ya, bukankah hal-hal yang ordinary itu yang sebenarnya memelihara hidup kita sampai hari ini kan Pak ya? Bangun pagi, makan, makan, minum, benar. Dan pekerjaan Tuhan di dunia ini sebagian besar, boleh saya katakan 90% lebih ditopang oleh kebaktian yang ordinary. Kalau kita hanya mengatakan, saya hanya mau menghitung kebaktian yang ada hal-hal spektakuler terjadi, mungkin tidak sampai 1% Pak Luki. Dan bagaimana bisa melayani begitu banyak orang? Kita harus menghargai hal-hal ordinary karena itu pun gift dari Tuhan. Betul. Thank you buat klarifikasinya dan penjelasannya. Nah seringkali tapi begini juga Pak Wilson, ada orang-orang yang mungkin berasumsi, beranggapan bahwa somehow ketika ada seseorang yang mendapatkan karunia-karunia yang khusus. Nah, kita ngomong tentang pekerjaan Roh Kudus sih, mendapatkan karunia yang khusus, yang spektakuler. Wah, itu sepertinya adalah gambaran dari level kerohaniannya begitu kan Pak. Ya kalau mau pakai analogi kepangkatan di dalam dunia militer begitu ya. Wah, yang
ada tanda-tanda khusus atau punya karunia khusus itu mungkin levelnya sudah perwira menengah ke atas begitu kan ya. Sementara ya mungkin yang kayak saya begitu ya, yang sepertinya karunia-nya biasa-biasa saja begitu ya, mungkin levelnya masih bawahan lah begitu kan, Pak, tamtama atau apalah begitu ya analoginya begitu. Nah sebenarnya akurat nggak sih Pak cara pikir seperti itu? Iya, simpel aja Pak Luki ya, dan juga setiap orang yang menonton acara ini ya. Kalau kita lihat Pentakosta itu sendiri, apa sih uniknya Pentakosta dibandingkan pekerjaan Roh Kudus di Perjanjian Lama? Yaitu bahwa Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang. Kalau boleh saya bacakan ya dari Kisah Rasul pasal 2 itu, penggenapan nubuat Nabi Yoel di Perjanjian Lama dikatakan, Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat, teruna-terunamu remaja akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kalau kita baca itu Pak Luki, tidak ada gap di situ ya, umur, kemudian juga jenis kelamin, orang yang percaya, latar belakangnya apapun, umurnya apapun, jenis kelaminnya apapun, menerima Roh Kudus. Tetapi dengan memaksakan karunia tertentu menjadi tanda orang punya Roh Kudus, kita menciptakan elit baru. Roh Kudus datang meruntuhkan tembok pemisah sehingga nggak ada elit, nggak ada commoner. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Tapi penekanan kepada karunia tertentu menciptakan elit baru, seperti Bapak katakan tadi. Elit yang super rohani, kelas tinggi, superior, dan inferior. Karunia-karunia tertentu. Nah, ini bukan maksud dari pekerjaan Roh Kudus. Ini justru berkontradiksi dengan tujuan kedatangan Roh Kudus, yang adalah untuk meruntuhkan tembok pemisah, menyatukan orang dari berbagai bangsa, dari sebagai umur yang percaya kepada Yesus. Dan saya kira ini secara spirit sangat berlawanan. Sangat berlawanan dengan elitisme yang ditunjukkan orang-orang yang menekankan karunia tertentu dan mengatakan, akulah superior, kalian masih belajar dari aku. Sangat berbeda spiritnya. Nah Pak Yusuf, seringkali salah satu ya di antara sekian banyak mungkin karunia-karunia yang cenderung dianggap superior begitu ya. Misalnya adalah karunia bahasa roh, gitu kan Pak ya. Nah yang seperti tadi Pak Yusuf juga sempat sebutkan begitu ya. Ada orang-orang yang mungkin beranggapan bahwa wah ini orang-orang yang punya karunia berbahasa roh ini adalah salah satu tanda begitu. Dan betul ternyata seperti kata Pak Wilson tadi, harusnya ini bertentangan dengan prinsip Alkitab tentang pekerjaan Roh Kudus begitu. Tetapi orang berpikir seringkali begitu ya, ini salah satu tanda seseorang itu dijumpai, dilawat oleh Roh Kudus secara pribadi. Roh Kudus itu hadir dan berkarya secara luar biasa, dan tanda lahiriah yang bisa menjadi menjadi indikator utamanya itu adalah ketika dia kemudian berbahasa roh begitu, atau berbahasa lidah begitu ya. Nah ini gimana nih Pak? Ini kan kita agak spesifik nih ngomong salah satu karunia yang seringkali juga menjadi perbincangan, pertanyaan, memunculkan berbagai macam anggapan, asumsi gitu. Memang bahasa roh adalah salah satu karunia yang paling banyak dibicarakan karena banyak kontroversi, bukan hanya pada zaman kita, bahkan di Korintus. Mengapa? Karena memang bahasa roh fenomena yang terjadi pada waktu Pentakosta, di mana rasul-rasul berbicara dalam bahasa asing. Nah, ini yang saya mau katakan. Bahasa roh itu apa? Bahasa asing manusia. Tetapi rasul-rasul bisa mengatakannya, dan orang yang mendengarkan bisa mendengar dalam bahasa mereka. Apapun latar belakang mereka, mereka bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus dan teman-teman pada hari Pentakosta. Jadi apa itu bahasa roh? Bahasa asing manusia yang bisa dikatakan tanpa dipelajari. Itu kan sebuah mujizat. Saya tidak bisa bahasa Rusia, tapi kalau sekarang saya tiba-tiba bahasa Rusia dengan fasih dan orang yang mendengarnya bisa mengerti, itu kan satu mujizat. Tapi itu bahasa roh, yaitu bahasa manusia yang bisa dimengerti, bukan bunyi-bunyian yang tidak jelas. Istilah yang digunakan glosolalia, sehingga ada orang mengatakan, oh ya itu di Kisah Rasul, kalau di Korintus itu berbeda. Istilah yang digunakan sama, glosolalia. Apa alasan kita membedakan? Sehingga ada beberapa penafsir mengatakan, oh meskipun disebut di glosolalia di dalam Kisah Rasul, tapi itu kan bahasa asing, maka mereka ganti istilahnya dengan senolalia. Senolalia tidak ada di Alkitab, dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan teks yang sudah ada.
Yang kita punya adalah glossolalia, yang kita punya bukti paling jelas adalah Kisah Rasul, yaitu bahasa asing manusia. Di Korintus, sampai hari ini setahu saya, tidak ada satu penafsir pun yang bisa memastikan sebetulnya di Korintus itu seperti apa. Dengan absennya bukti, kita harus stick kepada bagian Alkitab yang jelas, yaitu bahasa roh adalah bahasa asing manusia yang bisa dipelajari. Namun pada momen Pentakosta, itu diberikan secara mujizat, sehingga somehow Petrus bisa dan teman-teman bisa berbicara bahasa itu. Dan orang-orang yang mendengar bisa mendengar dalam bahasa mereka. Nah itu loh bukti bahasa roh. Sehingga kalau tadi Pak Luki menyebutkan zaman sekarang orang menyebut istilah bahasa roh dan yang dipraktekkan di beberapa komunitas, beberapa gereja, sebetulnya itu apa? Itu bukan bahasa roh Alkitab. Apapun namanya itu bukan bahasa roh New Testament, bukan bahasa roh Perjanjian Baru. Bahasa roh Perjanjian Baru buktinya adalah Kisah Rasul 2. Kita tidak bisa memaksakan Alkitab ngomong apa yang dia tidak ngomong. Hanya untuk menyesuaikan dengan zaman kita. Itu kan kesalahan memaksakan Alkitab eisegesis, artinya memasukkan konsep kita ke dalam Alkitab, bukan kita menerima apa yang Alkitab ajarkan dari dirinya. Jadi ini adalah sesuatu yang saya kira kita harus clearkan bahwa glossolalia itu bukan seperti yang kita lihat zaman sekarang yang disebut dengan bahasa roh. Saya tidak tahu yang sekarang ini yang orang sebut bahasa roh sebetulnya apa. Bisa fenomena psikologis, bahkan dalam kasus-kasus ekstrim bisa berupa manipulasi. Dan itu yang kita mesti pahami dan waspadai ya. Di Korintus itu kan bisa diterjemahkan bahasa rohnya. Maka Paulus katakan kalau bicara tuh 3 orang paling banyak satu-satu dan diterjemahkan. Kalau tidak ada grammarnya, saya bingung bagaimana menerjemahkannya. Sesuatu yang mau diterjemahkan harus ada hukumnya. Jadi kemungkinan besar pun di Korintus adalah bahasa sama seperti di Kisah Rasul. Cuman kalau kita lihat sejarah bahasa roh, kenapa Paulus tidak mau itu dilakukan? Dengan di dalam gereja Korintus bahkan meskipun mereka sangat meninggikan, itu adalah tanda penghakiman. Maka tadi bicara background Perjanjian Lama Pak Luki. Bahasa roh atau itu adalah bahasa asing, itu adalah sesuatu yang muncul ketika bangsa Babel masuk ke jalanan Yerusalem. Jadi ketika kita tinggal di Yerusalem sebagai orang Israel lalu mendengar di luar sana ada tentara masuk berbahasa Babel, maka penghakiman Tuhan sudah datang. Israel dihukum, Yerusalem dihukum karena mereka melupakan Tuhan dan menyembah berhala. Itu tanda penghukuman, tanda penghakiman. Itu sebabnya dengan bahasa asing, bahasa Babel, Tuhan memberikan tanda itu. Kamu nggak ngerti bahasanya tentara itu ngomong apa kan? Ya, itulah tanda penghakiman. Itu bangsa Babel. Bahasa roh aslinya dari situ. Di dalam Yesaya 28 dikatakan latar belakang daripada yang Paulus kutip itu adalah Yesaya 28, yaitu tanda penghakiman. Sebab itu Paulus mengatakan kalau orang luar masuk, orang bukan Kristen masuk ke gereja, mereka dengar kamu ngomong bahasa yang mereka nggak ngerti, itu mereka sedang dihakimi oleh Tuhan karena ketidakpercayaan mereka. Tapi kalau kamu ngomong bahasa yang dimengerti, kamu penginjilan, mereka mengerti, mereka sadar mereka orang berdosa, mereka tahu Allah mengasihi mereka, Yesus sudah datang mati bangkit, mereka ada kemungkinan justru diselamatkan. Jadi kalau gereja mau menjadi mulia dan misioner, tentu kita nggak akan bicara bahasa yang tidak dimengerti dalam gereja kan. Kita bicara bahasa yang dimengerti. Dan gereja yang menginjili, gereja yang menjadi saksi Tuhan. Jadi bayangkan kita masuk ke satu gereja tetapi kita nggak ngerti orang ngomong apa. Kita merasa buat apa kita ada di sini, dan semuanya itu adalah sesuatu yang bersifat tidak serius ya. Akhirnya orang tersebut meninggalkan gereja dan tidak dapat kesempatan untuk mendengarkan Injil pada waktu itu. Dan gereja gagal dalam hal itu. Itu sebabnya kita harus melihat ini secara utuh. Itu sebabnya Paulus mengatakan dan terus terang, aku lebih suka. Dia ngomong dia lebih suka kamu berbicara 5 kata yang dimengerti daripada ribuan kata bahasa asing, bahasa aneh yang tidak dimengerti. Apa-apa kurang jelas Paulus mengatakan preferensi dia sebagai rasul. Dan dia mengatakan kejarlah karunia-karunia utama, yaitu bernubuat. Yang kita mengerti dalam hal ini adalah memberitakan firman Tuhan. Karena begini Pak Luki, pada zaman itu baik bahasa roh yang diterjemahkan maupun nubuat itu berhubungan dengan kanonisasi Alkitab. Tidak boleh bersalah. Sedangkan yang disebut nubuat zaman sekarang pasti banyak salahnya. Tidak satu level dengan Alkitab. Dalam waktu proses formasi firman Tuhan, Tuhan bisa menggunakan berbagai tanda, termasuk nubuat, termasuk bahasa roh pada waktu itu, untuk menyatakan firman-Nya yang tidak mungkin bersalah. Setelah Alkitab selesai, hanya ada satu standar yang tidak mungkin bersalah, Alkitab. Di luar itu, apapun namanya itu, orang menyebut nubuat atau apa, dia harus dites oleh Alkitab. Dan tidak mungkin dia menempatkan diri setara dengan Alkitab. Jadi yang disebut dengan nubuat dalam pengertian Alkitab harus 100% benar, tidak boleh 99,9%. 99,9% itu bukan nubuat yang dimaksudkan Alkitab.
Dan itu dianggap false prophecy atau nubuatan yang salah. Jadi kalau kita melihat apa yang Alkitab ajarkan dan perkembangan sejarah, kita mengerti bahwa itu sebab Paulus mengatakan, aku lebih suka kamu berbicara dalam bahasa yang dimengerti kalau pertemuan jemaat. Dan di atas semuanya Paulus mengatakan ya kejarlah kasih ya. Dan dia selalu menempatkan bahasa roh, misalnya kalau kita ditanyakan sebagai karunia yang ditempatkan cukup paling bawah di beberapa daftar yang dia tulis. Sengaja. Karena jemaat Korintus menaruhnya paling atas. Dan itu sesuatu yang keliru. Tidak ada hierarki di dalam karunia. Karunia itu dari Tuhan, digunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Nggak ada elit. Oh, ini karunia lebih hebat dari yang lain. Nggak bisa. Mata hebat, punya visi, tapi tanpa tangan nggak ada eksekusi. Tanpa kaki nggak ada mobilitas. Tanpa telinga nggak ada masukan. Itu sebabnya tidak ada orang bisa mengatakan saya kaum elit, punya karunia tertentu. Itu berlawanan dengan spirit firman Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus. Justru itu melawan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus datang justru untuk mempersatukan orang dari berbagai latar belakang, memberikan karunia beraneka ragam supaya membangun tubuh Kristus. Bukan meninggikan satu, tapi meninggikan Kristus yang adalah kepala, begitu ya. Nah, orang kalau melihat gambaran yang utuh ini sebetulnya mereka mengerti kenapa kita jangan menjadi kanak-kanak seperti jemaat Korintus. Dan kita lihat fenomena ini cuma ada di Korintus ya, tidak ada di gereja-gereja lainnya. Sekali lagi kita bicara pattern, kita bicara pola. Dan itu memang sesuatu yang ada unik pada zaman itu. Dan setelah Alkitab selesai dibukukan memang berbeda, berbeda sekali. Iya, thank you Wilson. Nah ini terima kasih sudah mengingatkan lagi ngomong soal pattern tadi begitu ya. Saya kira sesuatu yang sangat penting sekali dan kembali lagi saya ingin mengulang lagi supaya rekan-rekan kita menyaksikan program ini mengerti begitu ya, bahwa pattern ini hanya bisa kita kenali kalau kita disiplin membaca Alkitab secara keseluruhan begitu ya Pak ya, nggak bisa sepotong-sepotong. Dan tadi thank you juga sudah menolong kita semua untuk melihat bagaimana bagian Alkitab yang lebih jelas menerjemahkan atau menjelaskan bagian Alkitab yang tampaknya kurang jelas begitu ya. Betul. Dan itu yang seharusnya kita lakukan pada waktu kita membaca Alkitab, pada waktu kita berusaha memahami hal-hal yang sulit di dalam Alkitab, bukannya malah memasukkan pemahaman kita atau konsep kita ke dalam apa yang Alkitab sebenarnya tidak pernah maksudkan begitu ya Pak Wilson ya. Dan thank you juga tadi juga sudah mengingatkan lewat penjelasannya bahwa bahkan Paulus yang levelnya rasul saja dia tidak mengejar-ngejar satu karunia tertentu yang khususnya dalam konteks pembicaraan kita bahasa roh, dan juga malah dia menempatkannya di dalam daftar yang agak bawah begitu kan ya. Nah ini menolong kita juga untuk memahami kembali esensi daripada karunia Roh Kudus, bahwa ya ini memang pemberian Allah begitu kan Pak ya. Bukan sesuatu yang perlu dilihat secara hierarkis begitu ya, mana yang lebih spesial, mana yang kurang spesial begitu ya. Nah, tapi saya masih agak sedikit tergelitik soal karunia Roh Kudus begitu Pak ya. Nah, seringkali ya orang juga berpikir atau mungkin ada yang beranggapan begitu ya. Oke, kalau ada karunia roh begitu kan ya. Nah, apakah artinya saya boleh minta karunia-karunia tertentu yang bahkan mungkin tidak ada di dalam Alkitab misalnya gitu kan ya. Wah, saya pengen punya karunia ini, karunia itu dan segala macamnya. Nah, apakah itu sesuatu yang sah saja dilakukan? Sebab begini kan, kalau kita bicara soal karunia Roh Kudus sebenarnya secara esensial ini kan sebenarnya ini kan pemberian begitu kan ya. Nah, apakah pemberian itu sesuatu yang boleh saya minta begitu ya, atau lebih kepada sesuatu yang ya saya terima apa yang Tuhan kasih? Ini gimana nih Pak Wilson? Iya, memang kita harus tanya begini, apa tujuan diberikannya karunia? Untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pelayanan, memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi instead of kita minta karunia kepada Tuhan, kita perjelas saja dalam doa kita, Tuhan saya mau bisa melayani di dalam pengajaran. Dengan otomatis kita kan sudah meminta karunia mengajar. Dan Tuhan itu berdaulat, itu memang pada akhirnya terserah dia. Karena dia memberikan karunia itu kepada siapapun, mendistribusikan secara berdaulat. Tapi apakah kita boleh punya kerinduan melayani Tuhan di area tertentu? Jelas boleh. Tetapi kan fokusnya bukan minta karunianya, tetapi Tuhan pakai saya, perlengkapi saya untuk bisa mengajar. Karena ada kebutuhan akan pengajar firman Tuhan di tempat ini, di tempat ini, di desa ini, di kota ini, di keluarga ini. Tidak ada yang bisa mengajar firman Tuhan. Tolong Tuhan perlengkapi saya. Itu kan sama aja dengan minta karunia. Tetapi bukan dalam pengertian Tuhan saya khusus minta karunia ini. Nah itu tujuannya untuk apa? Jadi itu sebabnya tujuannya harus untuk memuliakan Tuhan. Karena itu bicaralah dan berdoalah
supaya minta diperlengkapi oleh Tuhan untuk pekerjaan baik, untuk pelayanan. Bukan fokus pada karunia itu sendiri. Karena Tuhan bisa memakai kita melalui peranan dan karunia yang berbeda untuk satu pelayanan. Kan banyak aspeknya pelayanan itu. Pengajaran mungkin bukan hanya pada waktu mengajar begitu ya, tapi menyusun kurikulum, mempersiapkan begitu kan ya. Kemudian juga mementor. Itu semua fungsi daripada pengajaran, begitu kan? Nah, itu yang kita harus berikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk bekerja secara berdaulat. Dia mau pakai kita di area mana? Tentu dia pasti perlengkapi kita. Itu sebetulnya tidak usah diminta, tetapi Tuhan tidak melarang ya orang meminta kepada dia ya. Anak meminta kepada Bapa yang udah obvious pun ya silakan begitu ya. Tetapi kita mesti ngerti bahwa tujuan karunia adalah untuk memuliakan Tuhan, memuliakan Kristus, pembangunan tubuh Kristus, bukan untuk show. Not for show off. Bahkan orang yang diberikan banyak dituntut banyak. Apa yang mau di-show? Apakah kita memamerkan kewajiban kita yang banyak? Itu kan tidak, begitu ya. Kan prinsip firman Tuhan, barang siapa dia lebih banyak, dituntut banyak, diberi sedikit, dituntut sedikit. Jadi karunia yang banyak dan spektakuler, tanda kutip orang mengatakan, atau publik ya, saya katakan istilahnya, mengajar, memimpin dan sebagainya, itu nggak perlu juga dibanggakan, dianggap lebih tinggi, karena tuntutannya besar. Yakobus mengatakan jangan setiap orang mau jadi guru. Karena barang siapa yang mengajar dituntut pertanggungjawaban lebih besar daripada yang diajar. Karena impact-nya sangat besar dan kamu tahu lebih daripada orang biasa. Dan Yakobus mengingatkan kita, jadi ya silakan mau minta karunia, tetapi tujuan harus jelas. Dan jangan lupa prinsip, barang siapa diberi banyak, dituntut banyak. Saya tergelitik untuk menanyakan hal ini karena seringkali cerita atau testimoni yang beredar itu lebih banyak kepada minta, lalu kemudian somehow, wah secara spektakuler Tuhan kasih. Which is bisa terjadi tentu saja seperti yang Paulus tadi katakan, Allah bebas melakukannya, dia bisa melakukan. Jarang sekali atau nyaris mungkin tidak pernah saya mendengar ada orang yang bahkan menceritakan dia punya kerinduan ini, tapi mungkin Tuhan tidak kasih. Dan Tuhan kasih yang lain begitu. Dan kemudian dia bisa menceritakannya, menyaksikannya bagaimana Tuhan justru memakai dia secara lebih efektif di luar dari apa yang dia pernah bayangkan begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali ke basicnya, ya sebenarnya terserah Allah sendiri begitu kan mau memberikan yang mana. Dan lagi-lagi ini soal pekerjaan Tuhan nih, bagaimana memuliakan Tuhan secara efektif. Ketika Tuhan mempercayakan satu pelayanan pada kita dan kita sadar kita nggak diperlengkapi, kurang diperlengkapi, kita minta kepada Tuhan. Jelas Tuhan akan memperlengkapi. Dia akan berikan resources, dia berikan jalan, kita bisa dilatih. Tapi kan sudah ada tujuannya. Saya mau melayani ini, tapi saya betul-betul Tuhan merasa tidak diperlengkapi. Tapi kan hatinya tujuannya melayani, bukan memamerkan jumlah karunia. Nah itu spiritnya kan sangat berbeda. Jadi saya kira memang tadi yang Bapak katakan benar sekali, yaitu fokusnya itu adalah untuk bagaimana kita berguna untuk kerajaan Tuhan lebih ya. Bukan kita membanding-bandingkan jumlah karunia. Iya betul. Apalagi kemudian mengidentikan level kerohanian kita dan apalagi ini begitu ya, mengidentikan dengan kalau gitu saya orang yang sangat dikasih oleh Tuhan. Tuhan lebih berkenan kepada saya dibanding pada orang lain begitu. Karunia tidak boleh dilihat sebagai CV ya, sebagai saya punya karunia ini, karunia ini. Paulus mengatakan begini. Paulus kalau kita sebut ya, itu banyak karunia loh. Dia banyak karunia ya. Tetapi dia mengatakan aku melatih diriku demikian rupa sehingga aku berharap sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri pun ditolak. Jadi Indian kan karunia doesn't matter kalau Indian ditolak. Dalam pengertian disqualified begitu loh. Seorang bisa punya karunia yang banyak, tetapi misalnya sebagai pemimpin gereja dia mencuri uang, dia terlibat skandal perzinahan, dia disqualified meskipun dia punya 100 karunia. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, qualified to serve ya, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan. Bisa qualified pun kita tidak layak sebetulnya, karena sebenarnya kita semua disqualified. Tetapi kita dipercayakan talenta, karunia, mari kita ucapan syukur dan kerjakan, minta kekuatan dari Tuhan bisa mengembangkan, karena mengembangkan talenta lebih sulit daripada menerimanya. Ada seorang tuan, Yesus katakan akan berpergian jauh, mempercayakan kepada 3 hambanya, 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Dan itu kan tugas yang berat, karena suatu saat tuannya akan kembali dan nggak dikatakan kapan kembalinya. Dan mereka punya waktu berapa lama. Tapi yang pasti yang 5 mengerjakan dengan setia, yang 2 mengerjakan dengan setia, dan kembalinya persis 5 ke 5, 2 ke 2. Yang 1 mengatakan cuma 1 saya diberikan, saya dibandingkan yang lain, apalah ini artinya. Begitu malasnya dia, begitu self-centerednya dia, sampai nabung pun nggak sempat.
Tuannya berkata, kalau kamu malas, tabung aja begitu kan ya. Begitu saya balik ada bunganya. Itu pun nggak kepikir, dia kubur di bawah. Nah itu sebabnya saya katakan, kita jangan berfokus pada jumlah talenta, jumlah karunia, karena itu pasti menuntun kepada spirit yang tidak sehat. Membandingkan, komplain, atau sombong sebaliknya ketika karunia banyak, tapi tidak berbicara mengenai bagaimana kita di hadapan Tuhan tuh qualified. Dan meskipun orang banyak karunia, tapi nggak ada artinya kalau dia disqualified. Dan itu Paulus katakan, saya berdoa supaya jangan sampai seperti itu. Thank you banget Pak Wilson. Ini kita ngobrol-ngobrol begini ya, saya langsung kepikir topik-topik yang lain lagi begitu ya. Jadi menantikan kembalinya Pak Wilson. Terima kasih Pak Luki. Ke program ini untuk kita bisa ngobrol sama-sama begitu ya. Thank you banget. Ada banyak sekali saya kira pertanyaan-pertanyaan yang masih bisa kita address terkait dengan doktrin Roh Kudus yang jarang dibicarakan begitu ya. Tapi hari ini kita sudah belajar sekelumit. Iya, yang saya kira sangat penting sekali, sangat mendasar sekali. Dan nanti di waktu-waktu yang akan datang, semoga ada kesempatan untuk kita bisa mendiskusikan yang lain-lain juga, supaya pemahaman kita tentang pribadi Allah ketiga, yaitu Allah Roh Kudus ini semakin lebih lengkap, lebih mendekati apa yang kemudian dimaksudkan oleh Alkitab, dijelaskan dalam firman Tuhan. Dan seperti yang tadi Pak Wilson ngomong sejak awal begitu ya, menolong kita untuk menjalani kehidupan ini karena ada janji Allah yang real, yang nyata, yang dinyatakan lewat peristiwa Pentakosta yang kita juga rayakan begitu ya. Sekali lagi thank you Pak Wilson untuk waktunya. Thank you Pak Luki. Sudah berbagi berkat. Dan please jangan bosan-bosan untuk mampir ke program Kopi Bareng. Thank you untuk kesempatannya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga. Kita berdoa ya Pak ya, menutup program kita pada hari ini. Tuhan terima kasih untuk segala berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan pada waktu kami belajar bersama-sama, pada waktu kami berdiskusi. Tuhan, kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang menyaksikan program ini, biarlah Tuhan Engkau sendiri Allah yang menerjemahkan segala kebenaran Tuhan kepada setiap rekan-rekan kami, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rekan-rekan kami ini ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran yang sudah kami boleh pelajari sekali lagi meneguhkan iman kami, boleh menjadi jawaban atas berbagai macam pertanyaan yang penting dalam hidup kami. Karena sesungguhnya ya Tuhan, Engkaulah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you Pak Wilson. Sama-sama Pak Luki. Terima kasih.